Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Agung Hidayatullah. Para guru satuan PAUD di seluruh Indonesia dan para mahasiswa program studi pendidikan guru PAUD maupun program studi pendidikan Islam anak usia dini di tanah air tercinta. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktikkan berupa proposal atau penyusunan proposal penelitian pendidikan anak usia dini. Perlu diketahui bahwasanya penyusunan proposal penelitian itu penting bagi mahasiswa, terutama mahasiswa di semester akhir yang menyusun tugas akhir dalam rangka menulis skripsi, dan penting pula bagi para guru di satuan PAUD yang mana biasanya Bapak Ibu guru diharuskan membuat sebuah penelitian demi menunjang profesionalismenya. Maka dari itu, mari kita coba susun bersama mulai dari awal sampai akhir. Para pemirsa sekalian, simulasi penyusunan proposal penelitian ini dapat dikatakan penting. Mengapa? Karena kalau kita telusuri lebih lanjut di internet, sebagian besar yang ada di sana berbicara tentang tips. Tips menyusun proposal, kemudian tips membuat judul, tips membuat latar belakang, dan lain sebagainya. Nah, contoh tipsnya di latar belakang perlu ada alasan mengapa sebuah tema itu diteliti. Nah, tapi belum disertai dengan praktek menuliskan alasannya di bagian latar belakang. Kita coba lihat saja, misalnya di Google kita ketikkan tips menyusun proposal skripsi. Nah, ini ada tips menyusun proposal skripsi, kemudian cara membuat proposal skripsi agar cepat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka simulasi ini penting untuk kita lakukan. Nah, di bagian lain misalnya, katakanlah di YouTube yang saat ini digandrungi. Di YouTube ada tidak cara menyusun proposal skripsi? Kita coba ketikkan di sini cara menyusun proposal skripsi. Apa yang muncul? Nah, cara cepat membuat proposal skripsi. Kemudian cara membuat proposal skripsi. Nah, yang tentang PAUD, apakah ada? Coba kita lihat. Kita tambahi kata kunci PAUD di sini. Yang ada judul skripsi PAUD, kemudian kumpulan judul skripsi, cara membuat proposal skripsi, belum menjurus ke PAUD, dan seterusnya. Contoh seminar proposal, dan seterusnya. Maka dari itu kita simulasikan di sini sebagai bahan bagi
Anda semua yang sedang menyusun proposal penelitian pendidikan anak usia dini. Nah, Bapak Ibu dan para mahasiswa, kita juga merasakan bahwasanya di zaman sekarang itu semuanya inginnya yang instan. Apa-apa disiapkan. Maka ya salah satu alasan adanya simulasi ini ya untuk mengcover ya mereka yang menginginkan yang instan itu. Nah, Bapak Ibu dan mahasiswa di seluruh Indonesia, kita ketahui biasanya di suatu proposal penelitian itu ada beberapa hal yang menjadi bagian penting yang harus disusun oleh seorang penyusun proposal. Di antaranya adalah judul, kemudian latar belakang, ada rumusan masalah, ada lagi tujuan penelitian. Kemudian ada sebagian proposal yang menginginkan adanya bagian ini, yaitu penelitian terdahulu. Kemudian ada lagi landasan teori, kemudian ada metode penelitian, dan ada daftar pustaka. Ini setidaknya unsur-unsur yang biasanya ada di sebuah proposal penelitian. Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian, menyusun proposal penelitian ini bukan sesuatu yang mudah, tidak pula penyusunannya susah, pula terlalu susah. Tapi karena ini adalah bagian wajib, ya kita harus melatih diri. Nah, baik, kita simulasikan Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian. Yang pertama adalah judul. Judul, sebelum kita berangkat menuliskan judul, tentu kita harus menentukan tema apa yang akan kita susun, yang kita akan angkat sebagai sebuah proposal penelitian. Misalnya temanya adalah secara acak saja tentang perkembangan. So, kita lengkapi perkembangan anak usia dini. Kemudian bahasa. Kemudian ada lagi, karena ini musim pandemi, kita buat saja ini pandemi COVID-19. Nah, anggap saja 3 hal ini menjadi bagian penting dari kata kunci yang kemudian akan menjadi sebuah judul nantinya. Nah, dalam membuat judul, kita perlu memperhatikan bahwasanya judul sebuah proposal yang baik ya setidaknya memenuhi kriteria, yaitu jelas. Nah, yang pertama jelas, kemudian diusahakan dalam menyusun judul juga yang ringkas, tidak hanya andalkan kejelasan tapi judulnya itu sampai 10 baris. Nah, itu kasihan yang membaca. Dan
Kalau kita bisa meringkasnya menjadi 1-2 baris, ya kita buat saja 1-2 baris. Misalnya saja yang ringkas tapi tak jelas, misalnya dari kata kunci di atas itu kita buat perkembangan anak usia dini, perkembangan bahasa anak usia dini selama pandemi. Nah, ini ringkas, tapi kurang jelas. Nah, kurang jelasnya di mana? Kita dapat bandingkan dengan judul yang kedua. Di sini kita warnai merah supaya dapat kita perhatikan. Perkembangan bahasa anak kelompok B, TK anak bangsa pandemi COVID-19. Nah, setidaknya judul yang kedua ini lebih jelas daripada judul yang pertama. Hingga kita pilih judul yang kita akan angkat untuk kita simulasikan adalah judul yang kedua, itu perkembangan bahasa anak kelompok B, TK anak bangsa selama pandemi COVID-19. Apa maksud dari diangkatnya judul ini? Kita bisa berangkat setidaknya dari sini, perkembangan bahasa anak. Yang akan kita angkat adalah perkembangan bahasa anaknya, bukan perkembangan motoriknya, bukan perkembangan kognitif atau sosial emosional dan lain-lain, tapi fokus ke perkembangan bahasa anak. Nah, anak yang mana? Anak kelompok B. Kelompok B bukan kelompok A, bukan kelompok bermain. Nah, di TK mana? TK anak bangsa. Katakanlah seperti itu. Kalau ini ingin dilengkapi dengan desa, kecamatan, itu juga boleh. Tapi menurut saya identitas seperti ini sudah cukup. Nah, selama pandemi COVID-19, kita tahu pandemi itu adanya adalah sejak 2020 kalau di Indonesia di awal Maret, ya Maret itu boomingnya hingga sekarang itu masih pandemi. Sehingga yang akan kita lihat adalah perkembangan bahasa anak mulai dari bulan Maret sampai saat ini. Nah, kalau boleh kita batasi lagi karena tahun pelajaran itu biasanya juga 1 tahun pelajaran, maka kita putuskan bahwasannya selama pandemi COVID-19 ini yang kita jadikan waktu penelitian adalah tahun pelajaran yang 2020-2021. Itu yang kita teliti. Itu bisa kita jelaskan di latar belakang. Sehingga dari sini, dari kata kunci yang 3 ini dapat kita tuliskan judul seperti ini. Kemudian Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian, kita berlanjut ke bagian berikutnya, yaitu latar belakang. Nah, bagaimana cara mengemas latar belakang? Nah, di sini dapat kita susun. Tetapi sebelum menyusun latar belakang ini, perlu kita singgung kembali bahwasanya di bagian latar belakang itu tentu ada yang namanya kalimat, ada yang namanya paragraf. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa sekalian. Maka untuk mempermudah penyusunan latar belakang ini, prasyarat yang harus kita miliki adalah antara lain kita memahami
unsur kalimat. Kita tahu dalam sebuah kalimat itu ada subjek, ada predikat. Setidaknya ada subjek, ada predikat. Kemudian kalau kita ingin melengkapi, ada objek, ada keterangan, atau dilengkapi lagi dengan komplemen. Nah, kemudian prasyarat berikutnya adalah kita juga sudah paham jenis kalimat. Nah, jenis kalimat itu dapat kita ingat kembali. Ada kalimat berdasarkan bentuk, ada kalimat berdasarkan isi, ada kalimat berdasarkan pengucapan, ada kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. Nah, misalnya saja seseorang atau penyusun proposal itu tidak mengetahui bagaimana perbedaan atau apa perbedaan antara kalimat tunggal dan kalimat majmu, maka nanti akan susah itu dalam menyusun kalimat demi kalimat di latar belakang. Nah, kemudian berdasarkan isinya, kalimat ada yang kalimat deklaratif, interrogatif, imperatif, kalimat seruan. Itu juga perlu kita ingat kembali. Ada kalimat langsung, ada kalimat tak langsung ketika didasarkan pada pengucapannya. Berdasarkan fungsi subjeknya ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Nah, itu harus kita ingat semua itu. Kemudian selain unsur kalimat dan jenis kalimat, Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian, kita juga harus ingat jenis dan unsur paragraf. Jenis dan unsur paragraf. Ada unsur apa di suatu paragraf? Tentu kita ingat ada topik utamanya, gagasan utamanya. Nah, gagasan utama itu nanti dibungkus dengan kalimat utama. Belum lagi nanti ada kalimat penjelas dan konjungsi. Nah, biasanya di unsur-unsur paragraf ada seperti itu. Kemudian jenis paragrafnya kita juga ingat ada yang induktif, deduktif, ada naratif atau narasi, eksposisi, argumentasi, itu juga kita kuasai semuanya. Nah, baik Bapak Ibu, kita coba saja dari sini kita berangkat dari berbagai kata kunci yang ada, kita coba susun menjadi sebuah latar belakang. Kita susun mulai dari sini Bapak Ibu. Kemudian nah ini maksudnya adalah untuk kisi-kisinya Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian supaya kita lebih mudah. Nah, kemudian ini kita tambahkan unsur-unsurnya di sini. Nah, gagasan umum yang kemudian menjadi sebuah teori terkait kata kunci yang ada di sini, perkembangan anak usia dini, bahasa, pandemi COVID itu apa, kita tampilkan di sini. Misalnya kita coba membuat sebuah paragraf ringkas tentang teori umumnya. Terkait dengan perkembangan, misalnya setiap manusia mengalami perkembangan. Sebelum lahir manusia hingga dilahirkan
manusia diketahui tumbuh dan berkembang, tidak terkecuali anak usia dini. Nah, ini mulai kita singgung anak usia dininya. Kita nanti tidak lupa untuk mendukung setiap statement ini dengan sebuah kutipan kalau itu memang kita mengutip dari suatu sumber Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian. Kalau itu merupakan hasil pemikiran kita murni, ya tidak harus disertakan sumbernya. Nah, sejak sebelum lahir hingga dilahirkan manusia diketahui tumbuh dan berkembang, tidak terkecuali anak usia dini. Nah, perkembangan anak ditambahkan terdiri dari beberapa aspek. Aspeknya apa saja? Disebutkan dalam Kemendikbud RI. Misalnya kita manfaatkan undang regulasi pemerintah nomor 137 tahun 2014 bahwa lingkup perkembangan anak usia dini meliputi nilai agama dan moral, satu, kemudian kognitif, bahasa, biasanya urutannya adalah fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, kemudian dan seni. Nah, ini kelihatan Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian. Di sini kita gagasan utamanya adalah setiap manusia mengalami perkembangan. Nah, kita dukung dengan kalimat berikutnya, sejak sebelum lahir hingga dilahirkan pun manusia diketahui tumbuh dan berkembang, tidak terkecuali anak usia ini. Nah, perkembangan itu terdiri dari beberapa aspek. Nah, kita dukung dengan regulasi di sini. Nah, kita di sini muncul sebuah kata kunci yang relevan dengan kata kunci yang di atas ini, bahasa. Maka kita dapat kembangkan di kalimat berikutnya atau paragraf baru. Kita dukung lagi dengan kalimat berikutnya, kita tambahkan perkembangan keenam itu didukung oleh sejumlah faktor, antara lain keturunan, kemudian lingkungan. Nah, misalnya kita pernah membaca ada statement seperti ini, oleh sejumlah faktor antara lain keturunan dan lingkungan, atau antara lain yaitu lingkungan. Ini juga sudah cukup Bapak Ibu. Kalau lebih lengkap lagi ya kita turunan, lingkungan,
Misalnya pernah kita asuh orang tua dan lingkungan. Jadi kita sertakan di sini turunan, pola asuh orang tua dan lingkungan. Nah, kemudian mulai kita singgung yang tadi bahasa. Nah, perkembangan bahasa anak atau kita potong di sini bahasa sendiri terdiri dari 4 komponen. Nah, keterampilan bahasa, 4 keterampilan, yaitu menyimak, urut biasanya menyimak, berbicara, kemudian tulis dan membaca. Biasanya membaca dulu baru menulis. Sudah jadi 2 paragraf Bapak Ibu mahasiswa. Disebutkan pula atau dari keempat tampilan itu anak usia dini pada umumnya dominan mempelajari 2 kemampuan awal, yakni menyimak dan berbicara. Nah, karena anak usia dini porsinya baru sampai itu pada umumnya. Kecuali kalau sudah kelas 1 sekolah dasar sudah membaca dan menulis. Ini kita sisipkan sumber di sini kalau memang itu kita dapatkan dari suatu sumber. Kita lengkapi nanti. Kemudian kita tambahi penguasaan bahasa pada anak usia dini dapat dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat, atau lingkungan formal seperti di satuan PAUD. Nah, ini mulai kita menyentuh realitas yang ada. Di satuan PAUD, anak-anak dikenalkan, kalau kita fokusnya ke menyimak dan berbicara, bagaimana menyimak cerita, kemudian dan menyampaikan cerita yang disimak. Nah, di satuan PAUD anak-anak dikenalkan, misalnya di satuan PAUD misalnya anak-anak dikenalkan bagaimana menyimak cerita dan menyampaikan
cerita yang telah disimak. Ini kalau menyimak cerita itu kemampuan menyimak, menyampaikan cerita yang telah disimak berarti kemampuan berbicara. Nah, sayangnya, ini terkait dengan realitas yang ada. Sayangnya, pandemi COVID-19 tidak kunjung reda. Virus yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 diakui telah merubah berbagai tatanan pembelajaran di lingkungan. Pembelajaran yang biasanya dilangsungkan secara tatap muka di sekolah berubah format menjadi belajar dari rumah atau BDR. Hal itu disadari oleh semua orang. Hal itu disadari oleh semua orang demi memutus mata rantai penyebaran virus. Imbasnya perkembangan anak pun terganggu. Ini kita dukung dengan hasil wawancara, misalnya guru atau ini, salah seorang guru TK anak bangsa menyebut bahwa sebagian besar anak lebih sering berkutat dengan HP. Nah, seperti itu. Karena social distancing. Karena ini istilah asing kita miringkan. Nah, kemudian dari hasil evaluasi disebutkan pula bahwa pada saat anak mengikuti pembelajaran
online. Mayoritas anak kurang ekspresif. Ini kemudian kita dukung pula dengan penjelasan tambahan, misalnya data berupa statistik pekerjaan orang tua. Misalnya ditambahkan di sini. Hal itu cukup beralasan mengingat dari 26 anak di kelompok B, 40% orang tua bekerja full time. Kemudian 35% orang tua bekerja paruh waktu. Sisanya serabutan. Nah, artinya apa? Dari persentase ini cukup besar persentase orang tua yang di luar rumah, sehingga kalau di sini disebutkan bahwasanya sebagian besar anak lebih sering berkutat dengan HP, itu cukup dapat dimaklumi, sehingga yang tadi kita sebutkan itu mengganggu perkembangan bahasa anak, itu ini perkembangan anak pun terganggu. Nah, itu juga dapat dikatakan demikian. Imbasnya perkembangan anak pun terganggu. Ini dapat sehingga sekali interaksi dengan orang lain. Kita didukung pula dari hasil evaluasi disebutkan pula bahwa pada saat anak mengikuti pembelajaran online, mayoritas anak kurang ekspresif. Kalau pembelajarannya tatap muka offline, ketika di situasi normal, itu anak-anak lebih ekspresif, sering menyampaikan unek-uneknya. Jadi kalau ini online, dia kurang ekspresif karena tidak berhadapan secara langsung dengan gurunya. Nah, dari sinilah kita mulai paparkan posisi penelitian ini akan seperti apa. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mencoba ulas tentang apa perkembangan bahasa anak selama pandemi.
Jadi Bapak Ibu di latar belakang setidaknya yang kita hadirkan adalah gagasan umum atau teori umumnya itu seperti apa. Nah, ini setiap manusia mengalami perkembangan sudah umum sekali. Nah, perkembangan beberapa lingkup pada anak usia dini itu didukung atau dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu keturunan dan lingkungan. Maka kalau lingkungannya karena pandemi itu seperti ini, tidak kurang interaktif, maka itu di tengah raya akan mempengaruhi perkembangan bahasa. Nah, yang kita ulas selanjutnya nanti kita tuangkan dalam rumusan masalah. Nah, yang paling akan kita kupas itu yang apa, perkembangan bahasa yang seperti apa. Bapak Ibu para mahasiswa sekalian, di awal sudah saya sampaikan bahwasanya untuk melengkapi statement atau pernyataan yang ada di latar belakang yang sudah kita susun, ada baiknya bila kita mengutip dari sebuah referensi, maka kita taruh atau kita letakkan referensinya. Nah, misalnya kita letakkan di sini untuk pernyataan setiap manusia mengalami perkembangan. Kita cari di sini kata kunci setiap manusia berkembang. Ada nggak jurnal yang menyatakan tentang itu, setiap manusia mengalami perkembangan. Kita coba yang ini. Nah, ini. Dalam setiap rentang kehidupan manusia, ada tugas perkembangan masing-masing yang harus dilalui oleh setiap manusia. Ini kita dapat gunakan sebagai kutipan di sini. Kita masukkan file ini ke Mendeley untuk kita kutip. Oke, sudah masuk di sini Jannah 2017. Apakah betul Jannah 2017? Ya, ini 2017 betul. Kita coba masukkan dengan menggunakan APA untuk edisi ke-6. Ini kita gunakan Mendeley supaya lebih mudah. Insert citation-nya di sini. Tadi kata kunci authornya adalah Jannah. Nah, kita klik, kemudian kita oke. Nah, penulisnya 3, ada Jannah, Jacob, dan Yulianto 2017. Kita simpan. Kemudian pernyataan yang lain, lingkup perkembangan anak usia dini. Ada enggak misalnya dari jurnal? Lingkup perkembangan anak usia dini.
Misalnya ini, ada enggak? Lingkup perkembangan. 6 aspek perkembangan. Ini ada nilai agama moral sampai dengan seni. Kalau kita tadi ambil dari Permendikbud, dapat kita lengkapi pula dengan kutipan dari jurnal di sini. Terus kita masukkan jurnalnya ke Mendeley. Di sini penulisnya adalah Wulandari. Oke, kita coba cek bisa nggak insert Wulandari. Sudah muncul, kita klik OK. Wulandari dan Purwanta 2020. Kemudian untuk hal yang mempengaruhi perkembangan, ada apa di sana, ada lingkungan. Kita coba cari di faktor mempengaruhi perkembangan. Ini apa ini misalnya? Perkembangan bahasa. Ada enggak? Faktor mempengaruhi perkembangan bahasa. Coba, memang agak gampang-gampang susah kalau kita mencari kutipan sini, kecuali kita sudah membaca terlebih dahulu sehingga lebih mudah. Faktor mempengaruhi perkembangan bahasa. Atau kita bisa cari dari buku, misalnya dari buku bukunya Lifespan Development, misalnya ini bukan. Nah, ini coba di bagian sini ada tidak? Coba kita lihat ini. Bandura mendeskripsikan pentingnya mengamati dan meniru orang lain dalam belajar bahasa. Ini dapat kita kutip Bapak Ibu, sehingga kalau di sini sudah masuk atau belum ya, namanya Lali. Oh ya, sudah masuk. Nanti kita kutip dari sini. Kemudian kutipan yang lain, aspek keterampilan bahasa.
sertifikat keterampilan berbahasa. Kita coba dari sini, ada tidak? Keterampilan berbahasa, manfaat keterampilan berbahasa. Nah, ini aspek-aspek keterampilan berbahasa. Mudah mendengarkan atau menyimak, membaca, dan menulis. Berarti ada 4 betul. Nah, ini penulisnya siapa? Yeti Mulyati. Nah, Yeti Mulyati ini kira-kira sudah masuk ke Google Scholar atau belum? Kita coba cek. Google Scholar Yeti Mulyati. Yeti Mulyati. Yeti Mulyati. Nah, ini keterampilan berbahasa Indonesia SD. Nah, Universitas Terbuka, betul. Kita ambil yang keterampilan berbahasa Indonesia SD. Kita kutip dengan cara seperti ini untuk Google Scholar. Kita pilih yang Refman. Nah, nanti kita masukkan ke Mendeley. Oke, download Scholaris. Nah, kita tambah dari sini bisa. Kemudian kita cari downloadannya atau unduhannya tadi di sini. Untuk kita ganti nama juga boleh. Scholar Yeti. Open. Nah, Yeti Mulyati. Coba kita terapkan. Insert decision Mulyati. Oke. Nah, sehingga lebih mudah Bapak Ibu ketika nanti membuat daftar pustaka, karena daftar pustakanya dapat kita insert secara otomatis melalui table of contents di sini. Insert bibliografi maksud saya di sini, hingga otomatis muncul Jana, Laili, dan Mulyati yang kita kutip di sini. Sekian Bapak Ibu untuk praktek atau simulasi menyusun proposal. Kita dapatkan pertemuan kali ini adalah menyusun judul dan menyusun latar belakang plus mengutip dengan Mendeley dan menyisipkan daftar pustaka di bagian belakang. Sampai jumpa lagi di bagian berikutnya, yaitu menyusun rumusan masalah dan seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.